Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini selama 7 menit ke depan saya akan berceramah tentang Islam, iman, dan ihsan. Saya mengambil dari jurnal yang berjudul Implementasi Isi atau Materi Pendidikan Islam, Iman, Ihsan, Amal Soleh dan Islah di SD Muhammadiyah 7 Pekanbaru, volume 2 nomor 1, April 2019, halaman 15 sampai 19. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama adalah Islam. Islam berarti tunduk atau patuh. Aslama yuslimu islaman, berarti tunduk atau patuh. Jadi muslim atau orang yang sudah masuk Islam itu harus tunduk, harus patuh pada ketetapan Islam. Islam itu harus tunduk dan patuh. Karena itu kita akan ingat ketika Allah menyebutkan tentang Islam di Al-Quran dan Nabi menafsirkan Islam, maka Islam itu berbentuk ujian-ujian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu Islam berarti damai, sesuatu yang menghadirkan kedamaian, tenang, nyaman. Ini ada kaitannya dengan yang nomor 1, Islam tunduk dan patuh. Jadi yang nomor 2, damai. Kita akan mendapatkan kedamaian apabila kita sudah tunduk, sudah patuh pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Damai dalam urusan dunia, tenang dalam kegelisahan dunia, dan bahagia akhirat. Yang ketiga yaitu Islam bisa juga dilihat dari kata salam, yang berarti kebahagiaan tertinggi yang diraih. Apabila kita sudah mengerjakan yang nomor 1, maka kita akan mendapatkan yang nomor 2, dan kita akan mendapatkan nomor 3, yaitu kebahagiaan yang tertinggi. Kita akan dapatkan itu. Kemudian kita akan bahas tentang iman. Apa sih iman? Kita pasti ada yang sudah tahu. Iman yaitu percaya, yakin tanpa ragu. Jadi kalau kita sudah masuk Islam, kita sudah berislam, Islam itu dasarnya iman. Beragama itu dasarnya yakin. Iman tidak bisa dikaitkan dengan pengetahuan. Kalau dasar kita hanya sebatas pengetahuan, maka kekuatan kepercayaan dan keyakinan kita akan berkurang. Seperti contoh, yaitu ini. Ini adalah kunci. Kita bisa melihat dalam pengetahuan. Yang kedua, ini adalah kunci. Kita percaya kalau ini adalah kunci. Ya, kita harus percaya. Seperti yang dilantunkan dalam Al-Quran, Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu adalah ayat yang menjelaskan tentang iman, yaitu bil ghaib. Kata ghaib, kata yang tidak bisa dilihat, secara kasat mata. Kita percaya Allah. Berbeda dengan kita percaya kunci ini. Kunci ini bisa dilihat. Paham? Ini adalah iman. Kita itu percaya dan yakin walaupun itu tidak bisa dilihat. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan dalam artian yang sederhana yaitu kebaikan yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 8,
yang berarti engkau menjadikan aktivitas yang baik sebagai ibadah. Sebagai contoh, yaitu kita sebagai contoh ada si A dan si B. Si A dan si B ini akan minum di botol yang sama, maksudnya dalam botol yang sama, ukurannya sama, volumenya sama. Yang A itu minum dengan keinginan untuk menghilangkan dahaga, sedangkan yang B itu karena mencari ridho Allah. Yang A dan yang B itu pasti berbeda. Yang A, dia hanya menghilangkan haus, hanya menghilangkan dahaga, sedangkan yang B itu sudah menghilangkan dahaga atau haus, dan dia mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dia akan mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Contoh sederhananya seperti ini. Apabila kita kedatangan tamu dari luar, maka kita akan menghidangkan makanan, minuman untuk memuliakan tamu kita. Tapi kita tidak berniat karena Allah Subhanahu wa taala, itu bukan ihsan. Berbeda dengan apabila kita memuliakan tamu kita, menyiapkan makanan, minuman, menghidangkan semuanya untuk tamu kita karena Allah Subhanahu wa taala, itu ihsan namanya. Seperti yang dicontohkan oleh Rasul, seperti yang diriwayatkan oleh Rasul, yaitu man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim dha'ifah. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan yaumil akhir atau hari akhir, muliakan tamunya. Hasilnya akan berbeda ketika kita melaksanakan ihsan dan tidak melaksanakan ihsan. Orang yang mengerjakan sesuatu karena Allah, biasanya dia tidak akan lepas dari kebaikan-kebaikan dan tidak larut dalam kekecewaan ketika hasil dunia tidak didapatkan. Seperti apabila kita kedatangan tamu dan tamunya tidak datang, Assalamualaikum akhi, mohon maaf kami tidak datang. Kita tidak melaksanakan ihsan, maka kita akan kecewa. Kita akan kecewa berat. Berbeda dengan yang ihsan. Assalamualaikum akhi, mohon maaf aku tidak datang. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah akhi? Jatah makanannya saya jadi banyak. Itu berbeda. Kita akan mendapatkan nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perbuatan yang disebut dengan ihsan. Maka itulah ceramah dari saya selama 7 menit. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan tidak mengenakan hati para hadirin sekalian, para teman-teman sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.